Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu angkuhnya runtuh karena di hati dan pikirannya selalu ada kamu. Angkuhnya runtuh karena di hati dan pikirannya selalu ada kamu. Sora akan selalu mengingatkan tiada bosannya bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi kalau seandainya nggak cocok, santai aja, masih ada video-video lain yang bisa kamu cek ya, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau. Oke, kita mau lihat ya, ada sebuah energi apa di sini. Kita lihat di sini ada energi dari masih berhayal-hayal, masih berfantasi ya. Jadi ternyata dibalik kemungkinan besar dia itu diam, dia kelihatan tidak ada ekspresi, dia kelihatan tidak ada respon, tapi sebenarnya dia itu punya energi di mana dia selalu ya menginginkan energi kehadiran kamu. Dia selalu kepingin hatinya dia itu ada perasaan kangen sama kamu. Ternyata ada sisi masih ada kamu yang terus terbayang-bayang di hati sama pikirannya dia, teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi ternyata masih kayak terbayang-bayang gitu ya. Dan juga ada energi kayak berantakan ya. Ternyata situasi saat ini hubungan kalian ya, yang sedang terjadi di antara kalian, dia itu sebenarnya berefek ya. Meskipun mungkin kelihatannya kayaknya dia baik-baik aja, tapi sebenarnya dia itu berefek terhadap emosional dia. Di sini ada jiwa yang sebenarnya berantakan. Di sini ada yang kocar-kacir, bingung harus bagaimana ke depannya. Di sini juga ada energi di mana kayak bingung bagaimana harus membetulkan situasi dan keadaan yang sudah terlanjur berantakan ini. Keadaan mungkin saja sudah terlanjur berantakan, keadaan mungkin saja sudah terlalu rumit, teman-teman ya. Dan ada energi dari chemistry yang ternyata masih ada di sana ya, dan masih ada energi gairah yang terus memanggil-manggil ya. Jadi energi passion itu sangat-sangat kuat nih di sini kalau Sora lihat ya. Terlepas dari situasi yang rumit, gairah itu juga ada di sana. Gairah yang terus memanggil-manggil, gairah yang terus terkoneksi, teman-teman. Kita coba lihat ya, ada situasi apa dalam hubungan kamu pada saat ini, teman-teman. Ada situasi seperti apa pada saat ini sebenarnya. Wow, di sini ada satu situasi di mana kayak ada situasi kamu kamu menarik diri untuk sendiri, dia menarik diri untuk sendiri. Jadi kayak saling masuk ke dalam goa masing-masing untuk berpikir akan kedepannya mau gimana, sedang berpikir jalan keluar akan seperti apa. Jadi kayak lagi masing-masing sendiri ya. Jadi kamu lagi menyendiri, dia juga lagi menyendiri, sedang berusaha untuk berpikir jalan apa kedepannya yang mau dilakukan, apa planningnya, lalu bagaimana hubungan ini kedepannya gitu ya. Dan ini juga ada suatu periode untuk berpikir, merefleksi apakah memang benar hubungan ini ada koneksi dari past life gitu ya, kalau yang Sora lihat. Jadi sedang saling berdiam dan merenung ya. Kenapa? Di sini ada suatu periode menarik diri dari segala masalah yang mungkin ada, karena masalah ini ternyata membuat galau, membuat khawatir. Jadi memilih kayak untuk menjauh, untuk menenangkan hati yang galau ini, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam hubungan ini ada yang sedang saling menggalau gitu ya. Oke. Kenapa? Karena di sini bisa saja ada situasi tentang intuisi itu yang kayak punya firasat-firasat yang mungkin ada firasat-firasat yang tidak mengenakan ya. Di sini intuisi itu memang terhubung antara kamu sama dia, tapi ini menandakan juga kamu merasa bahwa orang ini mungkin banget kayak tidak menunjukkan jati diri dia yang sebenarnya ya. Jadi kayak masih ada yang disembunyikan, masih ada yang tidak terbuka gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ini juga yang mungkin membuat jadinya was-was gitu ya. Tapi di sini juga ada situasi di mana
terlihat bahwa kalian berdua itu punya keinginan yang masing-masing gitu ya. Kamu punya suatu keinginan tertentu, dia punya keinginan tertentu, yang mana sangat mungkin kalian saling memegang keinginan itu. Jadi di sini memang ada dua-duanya kekeh ya. Kamu bisa aja kamu nggak mau ngalah, dia juga nggak mau ngalah ya teman-teman di sini. Dan ada situasi di mana sedang ada situasi yang dipikirin, ada situasi yang sedang dipertimbangkan ya, karena berbeda keinginan dan ada kegalauan di sana. Jadi di sini ada situasi sedang mempertimbangkan gitu ya, apakah memang ini situasinya bisa berimbang, apakah memang kamu orang yang tepat untuk aku, dan sebaliknya. Jadi dia sedang menimbang, kamu juga sedang menimbang teman-teman ya. Di sini ada, kalau Sora lihat ada banyak kesalahan-kesalahan yang kalau Sora lihat di sini jadi isu utama yang tadi ya, kesalahan-kesalahan yang membuat intuisi itu jadinya nggak enak gitu ya, membuat jadinya, karena kesalahan itu terus saja diulang, itu akan menjadi suatu trust issue gitu ya. Ada isu untuk percaya, kok jadi kayaknya susah percaya ya, kok jadinya curigaan gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang kenyataan. Ya mungkin saja ada dia di sini, salah satunya adalah mungkin sekali berusaha mencari penggantinya kamu. Jadi kayak selalu ada kesalahan yang diulang, salah satunya adalah mencari seseorang yang lain lagi gitu ya. Jadi nyoba untuk lihat yang lain, tergoda untuk deket sama yang lain, mungkin yang dia pikir itu bisa lebih cocok sama dia daripada kamu, kayak gitu ya. Terus habis itu mencoba mencari yang lain, tergoda terhadap yang lain juga gitu. Tapi di sini ternyata ada energi yang tidak bisa tergantikan. Ternyata setelah mencoba ke orang lain gitu juga ya, ternyata ya tidak bisa digantiin gitu ya. Jadi kayak sudah nyoba ke sesuatu yang lain tapi ternyata rasanya tidak sama gitu ya di sini. Dan ada kecenderungan ya, ketika saling mendiamkan ini, memang ada hal-hal yang belum selesai di antara kalian. Ada unfinished business ya. Jadi masih banyak hal yang harus diselesain, masih banyak hal yang harus didiskusiin ya. Di sini tuh masih ada situasi yang mungkin belum jelas statusnya akhirnya gimana. Di sini juga mungkin belum ada saling maaf kayak gitu ya. Terus habis itu ini juga belum jelas. Semuanya terasa masih sangat menggantung teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat, yang jadi masalah juga adalah tentang sikap dia yang seolah-olah tidak mengapresiasi ketulusan cinta kamu ya. Di sini tentang masalah apresiasi, tentang masalah respect, tentang masalah menghargai gitu ya. Nah, itu kenapa yang tadi Sora udah bilang ada energi di sana ego yang runtuh gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang selalu ngerasa dirinya bener, nggak mau ngalah, susah untuk minta maaf gitu ya. Jadi ngerasa kayak kamu tuh ngerasa jadi berat sebelah usaha sendiri teman-teman gitu. Dan kamu tidak pernah menyangka gitu ya akan ada situasi seperti ini gitu ya. Kalau ternyata dia mungkin mencoba mencari yang lain, terus habis itu di sini juga jadinya situasinya rumit kamu sama dia teman-teman ya. Tuh, kamu tidak pernah menyangka akan ada situasi orang ketiga ya. Jadi kayak orang ini mungkin banget ya, tadi Sora udah bilang, coba-coba ngelirik yang lain gitu ya, berdasarkan dengan suatu rasa penasaran gitu ya. Kenapa dia mencoba mencari yang lain teman-teman? Di sini memang ada orang ini tuh kayak pingin mencari kepuasan yang tertinggi. Jadi mau bener-bener nyari sesuatu yang kayak ini nih, yang secara value itu paling gede gitu ya. Dan di sini memang juga ada sisi pride ya, sisi pride, kesombongan, karena ada beberapa yang ngerasa kayak, oh dalam tanda kutip aku tuh oke, aku punya kualitas yang bagus, aku ganteng, aku cantik, aku pinter, aku bla 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 bla, sehingga ada kesombongan yang kayak, oh aku bisa kok dapetin yang lain. Nah, manusia itu memang punya sisi seperti itu kalau tidak bisa terkontrol ya. Nah, dan ini yang akhirnya karena kesombongan tadi gitu ya, karena dia apalagi susah untuk menyadari salah, inilah yang membuat hubungan akhirnya kayak pelan-pelan jatuh gitu ya. Karena orang ini ngerasa nggak salah gitu loh ya, egonya dia itu ngerasa nggak salah, kan aku mau cari yang terbaik gitu ya. Dan ini adalah jadi satu kemelekatan. Memang ini adalah masalah terbesar, kemelekatan ya. Ada 7 deadly sins yang sudah sering banget seorang ngomongin berulang-ulang ya, 7 dosa,
7 dosa mendalam lah ya bahasa Indonesianya. Nah, di situ adalah salah satunya adalah kerakusan ya, greedy, ada juga di sana envy, kecemburuan ya. Di sana juga ada yang namanya lusting atau hawa nafsu ya. Jadi ada yang di sini memang karena punya lusting atau hawa nafsu yang besar, entah itu secara seksualitas, secara ego, pingin menguasai lebih daripada satu, keserakahan juga ada di sana, gitu ya. Itu yang membuat dia itu terikat. Jadi kayak sudah terbiasa, gitu ya, untuk mencari pembenaran atas sikap yang salah. Itu juga adalah suatu kebiasaan yang tidak bisa dilepasin ya. Jadi udah kebiasaan ngeles gitu ya, mengakui kalau salah itu susah gitu ya. Jadi nanti ngeles ke sana kemari bla 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 gitu ya. Akhirnya terikat dengan suatu kenyataan bahwa selalu memasang perisai gitu ya kalau ternyata dirinya salah, teman-teman. Dan di sini ada sebuah usaha sebenarnya dari kamu untuk mempertahankan hubungan ini. Makanya kamu pun kayak masih berusaha mungkin untuk ngalah, berusaha untuk memperbaiki gitu loh ya. Akhirnya kamu usaha untuk ditahan-tahanin gitu loh ya. Kalau surat di sini memang ada sebuah usaha untuk berusaha mempertahankan gitu loh. Cuman gitu ya, semakin kesini kok semakin kamu mungkin ngerasain kok tidak seperti apa yang kamu pikirin dan rencanain. Nah, orang ini tuh memang bermasalah dengan menentukan langkah hidup ya, bermasalah dengan mengambil jalan hidup yang tepat. Orang ini tuh ketika menjalankan hidupnya dia gitu ya, jadi kayak susah untuk on track untuk jadi benar. Jadi sering banget keluar jalur. Jadi kedewasaan atau awarenessnya secara kedewasaan dan secara spiritual itu belum cukup tinggi, teman-teman. Jadi kayak orang nyetir jalan tapi jalannya tuh susah lurus gitu. Jadi ntar belok kiri lah, belok kanan, belum lancar gitu ya. Kayak orang belum lancar dalam nyetir gitu loh. Dan ditambah ya, ada beberapa dari kalian yang memang juga mengalami LDR. Ini jadi semakin sulit gitu ya. Orang ini mempertahankan hati untuk tetap sama-sama sama kamu, tapi ternyata hatinya dijauh di dalam lubuk hatinya, meskipun ada yang lain, ada bagian dari hatinya yang tetap hanya untuk kamu. Kenapa sih? Tidak bisa terpisahkan, walaupun kalian terpisah jarak, walaupun dia mencoba dengan yang lain, karena di sini ada energi dari jiwa yang terikat. Ya, jiwa yang terikat. Jadi sejauh apapun pergi atau menjauh atau apapun yang terjadi, ada ikatan tali di sana. Ya, sehingga nggak bisa kemana-mana. Meskipun sekarang lagi sama-sama diem, lagi sama-sama menggalau. Ya, dan orang ini ya sebelumnya memang banyak lari, teman-teman. Lari dari konflik. Kalau dikonfrontasi ngindar, pasif, diem. Ya cara dia tuh ngindarnya gitu, dengan diem, dengan nyuekin gitu ya, atau silent treatment kamu gitu ya. Ini adalah sebuah energi dari seseorang yang ternyata selalu sukanya lari-larian, teman-teman. Bukannya tidak orang ini mencoba untuk moving on ya, teman-teman. Tapi ketika setiap kali dia mencoba untuk moving on, mencoba untuk mencari yang lain ya, gitu ya, mencoba untuk masuk ke babak lain dengan orang lain, selalu ada perasaan hati itu yang enggak, ayo betulin ini gitu ya. Jadi kayak di sisi lain menginginkan awal yang baru dengan yang lain, tapi di sisi lain koneksi hati tadi yang tidak terpisahkan membuat dia itu kayak tertarik untuk, ada energi tarikan untuk memperbaiki situasi gitu ya. Semakin lari jauh itu tuh kayak, tahu nggak, ada tali yang kayak per gitu. Jadi semakin dibawa lari menjauh, semakin juga tertarik ke belakang, teman-teman di sini. Ya. Dan mulailah tersisip pelan-pelan energi merasa bersalah ya. Kalau sholat di sini, orang ini punya energi ngerasa bersalah ya. Kalau ternyata apa yang dia sudah lakukan sama kamu ternyata berefek juga sama dia ya. Karena kalian terhubung tadi, jadi otomatis ada energi mirroring juga. Ketika dia menyakiti kamu, ternyata itu juga berefek sama dia menyakiti dirinya sendiri ya, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat dia juga masih berusaha mencari tahu soal kamu dari apa yang diomongin sama orang di sekitar, masih mau tahu soal kamu gitu ya, teman-teman. Kita akan coba lihat ya, bagaimana energi egonya dia itu bisa runtuh gitu ya. Yang pertama ya, orang ini menyadari ya, ada situasi dia itu nggak yakin maju dan mundur gitu ya, karena memang
ada energi dari belum siapnya secara mental, belum siapnya secara keuangan. Orang ini tuh kayak masih belum stabil dalam banyak hal. Makanya dalam relationship pun terjadinya akhirnya ini kan, apa namanya, bercabang-cabang gitu ya. Tuh, dia tuh masih bimbang dan bingung sama apa yang sesungguhnya dia mau. Ini memang orang yang tadi Sora udah bilang bener-bener belum dewasa secara jiwa dan secara pemikiran gitu loh. Dan di sini juga ada energi di mana ya, dia itu kenapa sih egonya runtuh? Karena hidupnya dia tuh berantakan tanpa kamu ya. Mungkin selama ini kamu jadi orang yang selalu ngebuat hidupnya dia itu on track ya. Jadi kayak segala sesuatu itu mungkin kamu atur, segala sesuatu itu kamu bantu untuk pantau dia, kamu bantu untuk nasehatin dia, kamu bantu untuk jagain dia. Tapi sekarang hidupnya dia tuh kayak bingung arah dan tujuannya mau kemana ya gitu. Jadi kayak berantakan aja, nggak teratur ya. Dan ada energi dia tuh menjauhi kamu karena dia tahu dia memberikan banyak beban sama kamu. Beban secara emosi dan luka karena dia ternyata belum bisa fokus sama kamu. Kalau ternyata dia masih belum jelas apa yang dia mau, ya. Dan di sini kenapa egonya runtuh? Karena di sini ada energi dia pikir dia bisa menghadirkan orang ketiga, ternyata nggak bisa, gitu ya. Kamu nggak bisa digantiin, makanya menjadi energi merasa bersalah, gitu ya. Mencoba mencari pengganti, ternyata rasanya nggak sama, ternyata masih ada rasa nggak seret, ya. Dan orang ini kembali berpikir dan bermimpi, apakah masih ada masa depan untuk kita. Di sini mulai ada energi dia itu ngerasa apakah memang kita masih bisa sama-sama, ya. Jadi di sini ada energi nggak yakin, ya. Mungkin dia itu nggak yakin untuk bisa melepaskan sepenuhnya sikap buruk dia, tapi juga dia nggak yakin kamu bisa terima dia. Tuh. Orang ini tuh masih pingin memperjuangkan kamu dan dia berharap kamu mau bersabar, mau maafin, mau beri dia kesempatan. Jadi orang ini memang sedang membereskan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, orang ini tuh sekarang sedang berusaha ngeberesin dirinya. Ya, di sini dia menyadari dia tuh punya energi memang banyak sekali kebodohan, hal-hal yang tidak dia lakukan gak dia pikirin konsekuensinya, sehingga dia itu kayak berharap bisa memulai lagi dari awal. Dan sebenarnya sekarang itu dia masih bersembunyi, ya, di balik segala sesuatu kayaknya dia baik-baik saja, kayaknya dia itu baik-baik aja, padahal sebenarnya dia nggak baik-baik aja, teman-teman. Ya, dia itu sebenarnya pingin mulai komunikasi lagi sama kamu, makanya lagi mantauin kamu, mulai komunikasi lagi gitu ya. Ada diri dia yang kayak bisa nggak sih kita mulai lagi dari awal gitu ya, teman-teman di sini. Itu yang dia inginin gitu loh. Dan kalau selama ini dia kelihatannya baik-baik aja gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah kepalsuan. Tuh. Dia keingetan semua memori indah sama kamu, kalian banyak ketawa bareng. Nah itu juga yang membuat dia tuh tadinya ego nggak mau ngalah tapi kangen. Dan dia ngerasa waktu ini menjadi suatu peranan penting. Entah memang sudah cukup lama ini terjadi ketidakjelasan ini, atau memang di sini kalau Sora lihat dia mulai takut kalau terlalu lama kamu akan dimiliki sama yang lain gitu ya. Dan di sini energi ketidaktegasannya dia itu masih berlangsung di sana gitu ya. Jadi memang ada energi nggak tegas dari orang ini sangat kuat. Bahkan untuk melangkah ke kamu atau enggak aja itu masih ada energi ragu-ragu gitu, teman-teman. Karena masih dalam periode refleksi ya, masih dalam periode berpikir, masih banyak mikir ini, masih banyak mikir itu ya, dan masih berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Jadi kayak tahu dia gitu loh, aku harusnya memang terubahkan gitu ya. Lalu apakah ke depan ada energi sebuah usaha dari dia untuk hubungan ini? Teman-teman, di sini ada energi Hangman. Artinya orang ini lebih banyak kepada energi pasif kalau Sora lihat ya. Tidak begitu banyak pergerakan gitu ya. Ketika dia sudah mencapai suatu kestabilan ya, dia baru akan mencari adanya sebuah pergerakan ke kamu, teman-teman. Ya. Karena di sini memang ada suatu perasaan yang saling terhubung kamu sama dia gitu loh. Karena energi koneksi, tapi untuk sementara waktu dia tidak akan mengambil suatu tindakan atau langkah. Jadi bukan langsung cepat, karena tujuannya dia ketika datang pun sudah harus jelas dan dengan sesuatu yang pasti gitu ya. Karena di sini masih ada energi ketakutan, kekhawatiran dia tidak bisa menjadi apa yang kamu mau. Jadi orang ini kayak lebih kepada mempersiapkan juga batinnya dia, teman-teman.
ya. Tuh, orang ini sadar egonya dia tuh harus dia kontrol dulu gitu. Ya. Dan dia itu mau membiarkan energi dari semesta ini merefill pelan-pelan. Jadi dia energinya tuh nggak mau dipaksain. Jadi energi ngikutin arus gitu ya. Jadi kalaupun ada pergerakan gitu ya, itu hanya ketika dia benar-benar sudah siap ya. Jadi ini memang energi yang jalan ngalur tapi belum jelas ujung pangkalnya gimana gitu ya. Nasehat buat kamu gimana sama situasi ini ya? Nasehatnya adalah teman-teman ada di sini justice atau ada keadilan ya. Artinya silahkan pertimbangkan dengan benar-benar baik dan buruknya. Kamu mau terima orang ini atau enggak ya? Pakailah pertimbangan yang benar-benar pakai mata batin kamu sendiri ya. Karena di sini kamu akan ada perselisihan dengan batinmu sendiri, batinmu maunya apa, hatimu mungkin maunya apa gitu ya, sementara yang kamu ingin lakukan adalah sesuatu yang seperti apa. Tapi paling gampang dari kartunya Sora adalah bilang, lakukanlah penilaian sesuai dengan usahanya dia ya. Kalau memang dia ada usaha untuk memenangkan hati kamu kembali dengan nyata gitu ya teman-teman, mungkin kamu bisa memberikan dia. Yang pasti nomor satu harus kamu lakukan adalah memberikan maaf. Itu harus gitu ya. Walaupun memang itu tidak gampang. Kenapa? Karena supaya kamu pun gak ada beban gitu ya. Kalau memang kamu mau mencoba lagi sama dia, coba ngobrol aja dulu gitu ya. Jadi nggak usah langsung terburu-buru, oh langsung balik atau gimana. Tapi lebih kepada bahwa lihatlah gitu ya, dari obrolannya, dari perilakunya, apa sih usaha dia untuk memperjuangkan kamu gitu loh ya. Jadi kayak saran dari kartunya Sora, kamu tahan dulu diri kamu, gak usah terburu-buru ya. Biarkan dia menunjukkan bahwa dia layak untuk dikasih kesempatan gitu. Paham nggak? Jadi kayak earning to get your your time, your energy gitu ya. Biar dia tuh harus usaha dulu gitu untuk bisa dapetin energi dari kamu kembali gitu. Itu sih saran dari kartunya Sora ya. Kamu kan bisa nilai nanti dari bagaimana usahanya dia gitu. Jadi kamu pun juga harus berusaha, jangan pakai ego kamu. Kalau ego kamu mungkin masih aku pingin langsung punya dia lagi gitu. Jadi nanti kalau nggak kamu sama dia sama-sama nggak belajar. Intinya dari kartu Sora seperti itu. Tapi kapan sih dia akan datang Sora? Kalau Sora di sini tidak akan dalam waktu dekat ya gitu. Sampai dia sudah stabil. Kalau dia sudah stabil ada kedatangan sama kamu, silahkan pakai energi pertimbangan yang adil, yaitu justice ya. Itu sih kalau dari kartunya Sora. Oke, jadi Sora nggak akan bilang dia kapan datang sih, karena memang belum terlihat akan cepat gitu ya. Walaupun koneksi batin tuh ada. Jadi dia lepasin ego, kamu juga harus lepasin ego, teman-teman. Jangan pakai ego gitu. Oke? Pakai pertimbangan yang benar-benar gitu loh. Dengerin dulu apa penjelasan dia sama apa yang dia lakuin gitu. Nanti dari sana kamu ambil sebuah pertimbangan. Kita ke astrologinya Capricorn, Taurus, Gemini, Taurus, Gemini, Pisces sama apa ini? Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising dan Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat ke alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Termasuk teman-teman yang kepingin bikin video seperti ini juga boleh ya. Ada paketnya, jadi kamu bisa dibikinin video kayak gini, bisa kamu tonton berulang-ulang kali kalau kamu takut bingung apa maksudnya. Tapi khusus energinya nanti cuma buat kamu ya. Udah ada beberapa yang order juga sama Sora. Masih ada harga promo juga, berhubung kuota masih ada ya. Eksklusif hanya untuk kamu. Oke, energinya. Kita lihat dulu alfabetnya. Yang lain yang mau reading biasa juga bisa online gitu ya. Mau meet up juga boleh, monggo kalau mau ya, teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Oke. OYG AUK EEFT YNY HVVKT yang masih menjadi rahasia. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Sampai kita ketemu di video yang lainnya. Dan jangan lupa main di channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.